Kesultanan Pajang. Saat masa awal berdirinya pada tahun 1549, wilayah Kesultanan Pajang hanya meliputi sebagian Jawa Tengah. Hal ini terjadi karena banyak negeri di Jawa Timur melepaskan diri sejak kematian Sultan Trenggono. Pada tahun 1568, Joko Tingkir yang pada masa itu telah bergelar Sultan Hadiwijaya dipertemukan dengan para adipati Jawa Timur di Giri Kedaton oleh Sunan Prapen. Dalam kesempatan itu, para adipati sepakat mengakui kedaulatan Kesultanan Pajang atas negeri-negeri di Jawa Timur. Sebagai ikatan politik, Panji Wiryakrama, pemimpin Persekutuan Adipati Jawa Timur, dinikahkan dengan putri Sultan Hadiwijaya. Selanjutnya, Kesultanan Pajang memperluas wilayahnya dengan menaklukkan Kerajaan Madura. Pemimpinnya yang bernama Pratanu, alias Panembahan Lemah Dhuwur, juga diambil sebagai menantu Sultan Hadiwijaya. Sedangkan tanah Mataram dan Pati adalah dua hadiah Sultan Hadiwijaya yang diberikan kepada Ki Penjawi dan Ki Ageng Pemanahan yang membantu menumpas Arya Panangsang. Ki Penjawi menjadi penguasa Pati pada tahun 1549. Sementara itu, Ki Ageng Pemanahan mendapat hadiahnya pada tahun 1556 berkat bantuan Sunan Kalijaga. Hal ini dilakukan karena Hadiwijaya mendengar ramalan Sunan Prapen. Dalam ramalan itu, Sunan Prapen mengungkapkan bahwa kelak di Mataram akan lahir kerajaan yang lebih besar daripada Pajang. Ramalan tersebut menjadi kenyataan ketika Mataram dipimpin Danang Sutawijaya, putra Ki Ageng Pemanahan, sejak tahun 1575. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang pesat. Pada tahun 1582 terjadi perang antara Pajang dan Mataram karena Danang Sutawijaya membela adik iparnya, Tumenggung Mayang, yang menerima hukum pengasingan ke Semarang dari Sultan Hadiwijaya. Perang dimenangkan pihak Mataram meski jumlah pasukan Pajang jauh lebih besar. Dalam perjalanan pulang dari peperangan, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Wafatnya Hadiwijaya menimbulkan persaingan antara putra dan menantunya, yaitu Pangeran Benowo dan Arya Panggiri. Arya Panggin mendapat dukungan Panembahan Kudus dan berhasil naik tahta pada tahun 1583. Di masa pemerintahannya, Arya Panggiri hanya menyibukkan diri dan berusaha untuk melakukan balas dendam terhadap Mataram. Sementara itu, kehidupan dan kesejahteraan rakyat Pajang terabaikan. Hal ini membuat Pangeran Benowo yang sudah tersingkir ke Jepang merasa prihatin. Pada tahun 1586, Pangeran Benowo akhirnya bersekutu dengan Danang Sutawijaya untuk menyerang Pajang. Peperangan antara pasukan Pajang dan pasukan Mataram pun tak terhindarkan. Pasukan Mataram dibantu oleh pasukan Jepang. Perang berakhir dengan kekalahan Arya Panggiri. Lah dikembalikan ke negeri asalnya, Demak. Pangeran Benowo kemudian menjadi Raja Pajang yang ketiga. Pemerintahan Pangeran Benowo hanya bertahan 1 tahun dan berakhir pada tahun 1587 karena tidak ada putra mahkota yang menggantikannya. Kerajaan Pajang pun dijadikan sebagai negeri bawahan Mataram. Dan, yang menjadi bupati adalah Pangeran Gagak Baning, adik dari Danang Sutawijaya. Dalam perkembangan selanjutnya, Danang Sutawijaya mendirikan Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram Islam. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan
lupa klik like, subscribe, dan komen.